Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu diskusi antara dukun medsos atau yang biasa disebut sebagai Gus Arya dengan Sayyid Qori dan juga salah satu muhibbin habaib dan juga para pendukung dari Kiai Imaduddin, yang mana wali medsos atau dukun medsos atau Gus Arya ini dia tidak suka terhadap apa yang disampaikan oleh salah satu muhibbin dan juga Said Muda Qori yang dikatakan bahwasanya atau yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu jahanam begitu. Karena menurut Gus Arya atau dukun medsos ini merupakan satu celaan atau merendahkan orang lain yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan kepada keluarga orang lain begitu. Tapi kalau kita lihat Gus Arya ini atau ya dukun medsos ini, kalau kita lihat jejak digitalnya, kalau dia tidak suka atau dia tidak setuju terhadap pemikiran seseorang, maka dia tidak segan untuk merendahkan orang itu. Tidak segan dia merendahkan, atau bahasanya itu kasarnya mungkin ya mencelanya seperti itu dengan kata-katanya yang kasar begitu. Ini begini dilema menurut saya. Dengan bahasa ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, tapi orang yang menyampaikan nasihat tersebut dia tidak bisa melakukan apa yang dia ucapkan atau menasihatkan pada orang lain. Ini yang masuk atau yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau bahasa kita itu, kamu kalau bicara itu, kalau tidak melakukan, maka ya ditertawa orang. Menyuruh orang untuk tidak mencela, dirinya mencela. Ya orang bukan mau menuruti nasihat kamu, malah orang tertawa. Begitu mungkin bahasa yang, kalau bahasa dari masyarakat kita seperti itu. Tapi di diskusi itu, menurut saya, yang tidak bagus itu adalah kalau tidak pakai ilmiah. Makanya kalau pakai ilmiah itu, saya berpandangnya itu bagus seperti itu. Mau yang muhibbin daripada Kiai Imaduddin atau muhibbin dari Ba'alawi, kalau mereka mendukung dari orang yang mereka dukung dengan memakai ilmiah atau data bahasanya gitu, atau bahasa pesantren ibarat, maka itu sangat bagus menurut saya. Tapi sebelum saya melanjutkan komentar saya atau reaksi saya, kita saksikan videonya ya, seperti apa video dari diskusi di TokTok ya antara dukun medsos atau Gus Arya dengan Said Muda Qori dan salah satu muhibbin habaib dan juga muhibbin dari Kiai Imaduddin. Selanjutnya selamat menyaksikan ya. Yang di topik pembahasan ini kan sang pelopor tesis ini kan Imaduddin. Mestinya ketika diundang, hujahkan itu saat diskusi di RA. Hadiri waktu kemarin tuh undangan tuh. RA sudah memberikan contoh secara akhlak, secara damai, memberikan kesempatan. Diam dulu, sebentar. Saya belum selesai. Jangan dikecoh lagi. Ya, mau diskusi apa mau caci maki? Nah, mestinya ngundang kok nggak ada tanda tangannya Pak Ketua. Alah ya Allah, itu kan soal teknis itu. Mas Arya, terima kasih untuk masukannya Pak ya. Kita tampung dulu Pak ya. Saya belum selesai bicara. Ya kayaknya itu masukan deh Pak. Kok ditulis Imaduddin aja. Nah mestinya maksud saya ketika yang dibahas namanya itu saja selesaikan saat didiskusikan nanti di Robito, bukan nanti ya, kemarin di Robito. Mestinya ini yang kita sayangkan satu. Kedua, hujah-hujah tadi ketika berbicara yang awal tadi ya, menjahanamkan orang lain itu adalah sebagai perintah agama. Kata Silukojoyo itu adalah menggunakan dalil. Buat saya, mencaci maki orang itu sudah tidak baik, nggak perlu dalil lagi. Ya dari Anda caci maki kok. Nggak perlu, inilah menjahanamkan keluarga orang. Kamu Ini kita juga sering menjahanamkan orang. Sebentar. Kita semua ini dari kecil disekolahkan, yang nyantri yang di madrasah. Artinya ini kalau menjahanamkan orang ini kan kita sudah paham kan, menjahanamkan keluarga orang. Jangan bawa dalil gitu loh maksud saya. Ngata-ngatain orang gitu loh. Oke, Mas Arya, terima kasih masukannya. Nanti kalau memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kayaknya Mas Arya ngasih masukan doang ya untuk Pak kayak apa untuk Kiai Haji Imad. Kalau mungkin ada kesempatan lain, ya kita mungkin akan melakukan seperti apa yang Pak Arya katakan tadi ya. Begini, saya jawab itu Pak Arya tadi. Pertama, sejak kapan RA ngundang? Kalau memang benar-benar ngundang dengan niatan baik, pertama itu harus ada stempel Pak Ketuanya. Sekelas organisasi besar masa mengetahui ketua saja ndak ada, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat di sana mengundang kiai yang istilahnya itu memiliki santri kisaran 1000, tapi hanya ditulis Imaduddin di apanya, di undangannya, juga di apanya, di tulisan di mejanya. Coba itu berarti niatan apa? Niatan untuk merendahkan orang. Itu enggak niatnya baik itu. Mempermalukan. Itu apaan? Iya kan? Gitu loh. Itulah kenapa tidak ada satupun narasumber yang datang kecuali Guru Gembul, karena beliau pun sebenarnya hanya ingin mendapatkan konten saja sebenarnya. Sebentar, logika dasar, sebentar, Alkemi, izinkan saya kolom. Apapun ceritanya, Kiai Imad adalah seseorang sosok manusia yang menggebrak ya kepalsuan nasabah alwi yang didiamkan sejak zaman dulu. Sebentar, saya mau bantah kesesatan dari pernyataan Said Qori. Belum beres sebentar. Sebentar, tenang aja dulu Mas. Oke? Ya, logika dasar. Setiap orang yang menggebrak dunia itu secara otomatis mendapatkan gelar manusia yang mulia. Dia mampu menggebrak sesuatu yang tidak pernah digebrak oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Nah, ketika Kiai Imad sudah mengekspos dia punya tesis untuk dikaji dan dipelajari oleh siapapun yang membaca tesisnya, tinggal buktikan, jawab apa yang diperlukan sebagai jawaban dari tesis tersebut. Oke? Nah, kalau mau mengundang diskusi dengan Kiai Imad, harus ada prosedural. Kenapa? Karena Kiai Imad sekarang sudah naik tingkat dari orang yang di bawah Robitoh dulunya sebelum dia mengeluarkan tesis. Sekarang dia lebih tinggi, jauh di atas langit daripada Robitoh. Artinya Kiai Imad itu orang yang termulia dari semua Robitoh. Bahkan dari Ba'alawi itu nggak ada apa-apa dengan kemuliaan Kiai Imad. Oleh sebab itu, orang-orang yang mau mengundang Kiai Imad harus pakai proses kemuliaan. Bagaimana caranya? Datang konsultasi dulu dengan Kiai Imad. Wahai Kiai Imad, kami dari pengurus Robitoh ingin mengadakan diskusi akbar dengan panjenengan. Tanggal berapa panjenengan siap untuk diskusi bersama kami, dan apa yang panjenengan inginkan supaya diskusi ini terlaksana? Itu baru mau Kiai Imad, bukan cuma ngajak diskusi begitu ya. Mantap Teguh Qori. Oke, giliran saya ya. Mantap Teguh Qori. Sangat bahaya sekali meracuni pikiran orang muslim. Dia mengatakan, menyebut orang jahanam, bahwasanya Robito Alawiyah itu sudah pasti masuk neraka jahanam, bahkan mengutip hadis, bahkan mengatakan itu adalah perintah agama. Terus? Padahal mereka itu muslim. Hadis-hadis yang lain bilang apa? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan Orang muslim pun itu juga potensi bukan masuk buat kafir. neraka, ngerti nggak lo? Lo yang nggak ngerti. Meskipun pada akhirnya masuk surga, paham? Lah kenapa tadi si Qori bilang mereka pasti nggak layak surga, pasti di neraka jahanam. Tadi kan ngomong begitu. Lah betul. Ini kesesatan yang sangat nyata. Itu orang-orang Alawi itu Neraka orangnya muslim jahanam pun semua. apakah tidak diangkat? Orang muslim meskipun di neraka jahanam itu diangkat pada akhirnya, ngerti nggak lo? Kan kamu memvonis. Kamu sudah memvonis orang itu masuk neraka. Emangnya kamu udah yakin kamu masuk surga? Lah ini pemikiran-pemikiran Vonis Wahabi nih. terhadap apa? Udah kayak Bukan. pemegang kunci surga gitu loh. Justru yang megang kunci surga kan Ba'alawi. Tapi kamu yang memvonis. Kamu tadi memvonis katanya seluruh Ba'alawi itu Ini, Mas, apa namanya Mas. jahanam. Oke, sekarang Padahal ini kan saya jawab. nasab Diam masih dulu. perselisihan.
Oke, diam dulu Sekarang Bang. Aku gini, yang pemikiranku ini ngaku-ngaku itu sesat jahanam nih. bukan? Yang ngaku-ngaku jahanam bukan? Tadi katanya nggak layak masuk surga, sudah pasti jahanam. Tadi ada perkataan seperti itu. Ya sudah, sekarang saya jawab. Diam dulu kamu. Diam dulu, saya jawab. Sekalipun saya menyatakan mereka jahanam, ya nggak sia-sia perkataan Terus kamu saya. bilang itu perintah agama, hadis katamu. Iya, dengerin dulu, Bahlul. Lu yang Lu dengerin dulu bangun. jawaban gua. Lu udah ngatain anak orang jina, lu katain anak orang lonte, Ya, lu memang katain anak memang orang bener bajingan. kok. Udah. Diam Sebentar. dulu. Itu dijaga. Satu. Kamu menggelar kata saya. Diam dulu, gua ngomong. Oke, Pak Nih. Albert diam dulu. Siap. Diam dulu, Albert, diam, oke? Nama juga Albert. Nih, dengerin. Jangan Ketika bahas saya nama. menyatakan- Kamu nggak punya hak. Dia ngomong Udah. lebar. Ketika saya menyatakan Ba'alawi jahanam, artinya masuk surga neraka jahanam dong, iya kan? Bukan Tapi arti omongan masuk surga, saya masuk neraka katamu tadi. Iya, neraka jahanam, iya kan? Ya. Oke. Nah, artinya ungkapan apapun yang keluar dari saya itu sia-sia. Kenapa? Nggak perlu marah. Kan mereka punya kakeknya yang bisa memadamkan api neraka. Bukan, ucapanmu bertentangan dengan hadis. Orang Iya, muslim itu bertentangan masuk dari surga. mana? Sekarang kalaupun saya bilang mereka jahanam, nggak bakal masuk neraka jahanam, buat nggak perlu marah. Kan punya kakek mereka yang bisa memadamkan api neraka itu, siapa namanya itu Ya, si lari. Abu Bakar bin Salim atau siapa itu? Iya kan? Amal Paki Mukaddam bisa memadamkan api neraka, ya nggak masalah. Tuh, Dong Koki. gua katain jahanam tetap nggak masuk neraka Jangan jahanam. jangan memvonis Gini. orang itu masuk neraka. Itu bukan hak Lu kamu. memang Apalagi memvonis kamu orang masuk menyatakan neraka, itu salahnya di perintah mana? agama. Bawa-bawa hadis Saya lagi. menyatakan hadis Nabi, coba sekarang saya Kalau tunjukkan sama kamu. perbuatannya mengaku-ngaku ya neraka. Ya kan Gini, saya gini. menganggap Itu masih perselisihan, bukan Bang. hadis, Sebentar. meminta siapa ila gairi abihi wa huwa Ya terus man ta'ala. mata wa huwa yashhadu Itu anna ada la di ilaha illallah, apa itu? Ya, hadis Apanya? man itu. Dia tobat nggak? Dia tobat nggak? Tobat apa? Orang itu masih perselisihan. Kalau Balawi taubat Man daripada mata wa ngaku huwa cucu yashhadu Nabi, anna ya la jadi ilaha masuk illallah neraka dakhala jahanam. jannah. Kamu jangan mentang hadis, Kori. Kalau kamu salah aja. Nggak salah. Kenyataannya kamu mengakurkan dengan kalimat la ilaha illallah kan? Iya, Kul la orang ilaha Islam. illallah indal maut kan? Artinya apa? Kalau dia nggak tobat, nggak ada hasil tahsilul hasil kalimat la ilaha illallah. Kalau Perkataanmu masih ngaku-ngaku bertentangan cucu dengan Nabi. ribuan hadis tentang Muslim. Mana ribuan Rasulullah hadisnya melindungi mana? kesucian orang Yang namanya Islam. ngaku cucu Nabi tetap jahanam. Ngerti? Kamu Ngaku udah cucu mengklaim Nabi orang tanpa masuk dakwa, neraka. tanpa bukti, tanpa bilhaq, Kamu kayak jahanam. pemegang kunci surga aja, Kori. Loh, emang kamu pikir ulama nggak boleh megang kunci surga? Ya, Lah nggak itu ada orang kesesatan yang kamu. masuk neraka. Sudah kayak pemikiran Wahabi. Bentar. Teguh Bela, Kori. tapi nggak ada dalil. Teguh Kori. Gitu loh. Orang yang Makanya mati pakai tidak pernah akhlak. salah. Kamu berapa kali ngomong anak Matinya lonte, fasik. anak Orang jina, fasik adanya di mana? anak pencuri, anak maling. Sebentar, Masa sebentar, seperti sebentar. itu perkataanmu? Wih, sebentar. Yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tempatnya di mana? Bang, itu masih perselisihan, Bang. Orang Jawab, Muslim tempatnya di yang mana? Nggak, saya balik. ngaku. Orang Muslim tempatnya di mana? Orang Islam Kalau tempatnya di mana? perselisihan, Bukan. kalau Bukan. perselisihan, Sekarang saya saya balik. nanya. Oke, Mi, Pak Orang Albert, Muslim saya tempatnya di lurusin. mana? Saya lurusin, Orang sebentar. Muslim Oke, Mi. tempatnya dua, Baik, Pak ada Albert. yang di neraka, Pak Albert. ada yang di surga. Kenapa? Pak Albert. Kalau Pak dia Albert. Muslim, Dan Pak Albert, hey, Pak Albert. iya di neraka dulu bisa, habis itu masuk surga bisa. Sebentar, Gitu saya loh, mau ngerti jelasin nggak lu? kamu sebentar. tadi mengklaim semua Sebentar. Balawi pasti di Hey, jahanam. hey, Berarti kan sebentar. kamu pemimpin, Oh, berarti ente pemegang nggak kunci surga. paham gitu loh. Berarti ente nggak paham. Hey, sebentar. Aduh. Pak Albert, Jangan saya nuduh lurusin. orang nggak paham. Kamu yang nggak Pak Albert. paham. Hey, sebentar. Sekarang saya tanya, yang mengaku-ngaku dulu. itu tempatnya di mana Hey. sesuai Yang hadis? mengaku-ngaku ya kalau ngaku itu masih perselisihan. Ulama banyak kok yang membenarkan. Perselisihan. Yang masih Oke, ulama perselisihan siapa? udah kamu Coba terangkan, vonis. coba terangkan, coba terangkan. Sekarang contoh coba. nih, si Kori Coba juga. terangkan saja. Terangkan Coba terangkan apa? saja siapa? Udah jangan melebar kemana-mana. ulama siapa? Saya Kok tadi melebar yang mana? Cuman Saya tidak melebar. meluruskan Sampai itu kesesatan mengatakan dari ulama Kori yang siapa? menyatakan semua Balawi masuk neraka jahanam karena dia menuduh gitu loh. Kalau mengaku-ngaku Kalau kita lihat perdebatan di Komal Tok Tok itu sebenarnya begini, secara umum begini menurut saya. Kalau itu tidak berlandaskan argumen atau dalil atau ibarat, maka debatnya itu jadi debat kusir.
Contoh, saya punya ibarat, yang lawan saya tidak punya ibarat, dia hanya pendukung saja atau muhibbin saja, baik muhibbinnya Ki Ahmad atau muhibbinnya daripada Ba'alwi, maka nanti jadi debat kusir. Tapi kalau sama-sama mempunyai hujah, punya ibarat, punya nas, punya dalil, itu enak. Nanti enak bertukar ibarat, mana pandangan kamu, mana pandangan saya, nanti begitu enak. Jadi nanti dia melihatnya, teman-teman atau saya melihat mereka berdiskusi itu enak. Begitu. Jadi kalau tidak ada ibarat, tidak ada nas yang dibacakan, maka jadi debatnya debat kusir, adanya nanti marah-marah, ujungnya nanti saling mencaci dan memaki, begitu. Itu sangat tidak tidak diharapkan atau tidak benar sebenarnya. Sebenarnya secara umum memang yang disampaikan Gus Arya itu benar, memang sebenarnya seharusnya tidak boleh mencaci keluarga orang atau nasab seorang, itu benar. Tapi ya Gus Arya sendiri itu bahkan ya tidak segan kalau dia ada seorang yang tidak sepaham dengan apa yang dia sampaikan atau dengan pemikirannya, maka tidak segan-segan dia untuk mencaci orang tersebut. Itu jejak digitalnya sudah banyak, begitu. Maka saya bilang ad-dinun nasihat, agama memang itu nasihat, tapi kita harus bisa juga istilahnya itu melaksanakan, mengerjakan apa yang kita sampaikan atau yang kita nasihatkan pada orang. Jangan sampai contoh begini, kita melarang seseorang untuk mencaci maki keluarga orang atau klannya orang, tapi kita gampang untuk mencaci orang lain. Itu kan kita, nasihat kita itu benar, tapi kita kan tidak bisa melakukan itu atau tidak melakukan itu, maka kita ditertawakan orang, begitu. Juga sama misalnya begini, nyuruh orang lain untuk tidak merokok, tapi kita sendiri merokok atau keluarga kita merokok, itu kan orang nanti kan ketawa, begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kesimpulan dari video, dari ada diskusi di komen tok tadi itu. Semoga bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.